Saat ini, matahari sudah bersinar tenang menyinari bumi. Siska dan yang lainnya masih terlelap di atas tanah dan rerumputan basah berembun. Lembab dan gatal sudah tak menjadi penghalang bagi mereka untuk terlelap di sana. Untungnya api unggun yang dibuat Gama bisa membantu mereka untuk mengusir kedinginan. Dari jauh, Widari memperhatikan mereka yang tampak masih terlelap. Widari tak berani mendekat, dikarenakan Badira dan Basura terlihat waspada menjaga mereka berempat. Badira yang merasakan energi aneh langsung saja mencari siapa sekiranya yang mengawasi mereka. Tetapi Widari langsung menghilang karena tak mau berurusan dengan Badira. Hari sudah menjelang siang. Siska, Gama, Fajar, dan Ruri pun sudah bangun. Mereka semua bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. "Kita pergi kemana, Sis?" tanya Fajar. "Pertama, kita memutari kampung untuk menuju ke hutan selatan. Tapi perjalanan akan sangat jauh. Tentu saja Basura akan menunjukkan jalannya. Kedua, kita menuju jalan utama untuk kembali ke desa Pak Hendrik. Dan ketiga, kita curi mobil Kadis Kadir dengan cara mengendap-endap kembali masuk ke dalam kampung di siang bolong. Tentu saja dengan resiko yang lebih besar," ucap Siska menjelaskan. Semua orang tampak terdiam sejenak dan berpikir. Kalau kita ke hutan selatan, tentu saja membutuhkan waktu dan perjalanan lebih lama. Kalau kita ke jalanan utama, juga membutuhkan waktu lebih kalau berjalan kaki pulang menuju desa. Dan kalau kembali ke kampung, kita bisa mencari sesuatu untuk dimakan dan kendaraan untuk pergi dari sini. Namun resikonya kita bisa tertangkap. Fajar menimbang-nimbang pilihan apa yang harus diambil. "Aku pilih kita menyusup ke kampung saja," ucap Gama. "Aku gak setuju, Gam. Dengan kaki Ruri yang terkilir, tentu sulit bagi kita untuk bergerak leluasa. Bisa-bisa kita tertangkap," sahut Fajar. "Benar kata Fajar, Gam. Kita gak bisa ngambil resiko kembali ke kampung itu," ujar Siska menanggapi. "Baiklah, kita menuju jalan utama saja. Kita berjalan pelan-pelan," usul Gama lagi. Semua pun tampak diam. Dan tak lama kemudian, semuanya sepakat memilih menuju jalan utama, yang artinya mereka harus berjalan dari hutan dan perkebunan warga nanti yang dapat menembus ke jalanan utama. Mereka berempat pun langsung melanjutkan perjalanan menuju jalur yang ditunjukkan Basura. Basura akan mengantar sampai mereka menemukan jalan utama. Setelah itu, Basura akan kembali ke hutan selatan. Dari kejauhan, Widari tetap mengawasi mereka. Namun Widari tetap tak berani mendekat. Hampir 1 jam perjalanan, mereka menelusuri hutan-hutan kecil di kaki bukit itu. Perjalanan mereka tak bisa maksimal, dikarenakan Ruri yang sesekali meminta berhenti. Karena sudah tak bisa dipaksakan untuk berjalan, Fajar pun menggendong Ruri dan membuat perjalanan mereka kali ini terasa panjang. Total 2 jam perjalanan. Akhirnya mereka pun sudah melihat jalanan utama dan tak jauh dari mereka. Dengan susah payah mereka pun akhirnya sampai. Mereka berempat memutuskan untuk duduk dahulu di pinggir jalan sebelum melanjutkan perjalanan. Namun ketenangan ini tidak berlangsung lama. Sayup-sayup terdengar dari kejauhan seperti suara sepeda motor keluar dari kampung. Siska, Gama, Fajar, dan Ruri pun bersembunyi sambil mengintip siapa orang yang menaiki motor itu. Tak lama kemudian, 5 motor keluar dari kampung. Terlihat satu di antaranya ada Pak Asmat, diikuti oleh 4 motor di belakangnya. Anak buahnya saling berboncengan. "Gam, Pak Asmat, Gam." "Iya, Jar, dia terlihat berbeda sekali ya. Apa jangan-jangan dia mau menuju desa Pak Hendrik?" ucap Gama. "Tunggu,
Tapi suara motornya berhenti di balik tikungan sana. Gelap, Jar, ujar Siska. Semua terdiam. Iya kak, ini seperti suara motor yang berhenti. Kalau motor itu masih melaju, pasti suaranya akan mengecil dan semakin jauh. Tapi ini enggak. Ruri ikut berbicara. Gimana ini sis? Apa kita harus tetap lewat sana? Mereka pasti menunggu kita untuk keluar kampung. Fajar terdengar cemas. Tidak, aku merasakan energi lain selain mereka di sana. Energi Pak Hendrik, ucap Badira. Pak Hendrik? Jangan-jangan? Tanpa berpikir lagi, Siska, Gama, dan Fajar serta Ruri pun berjalan ke arah tikungan di jalanan utama. Sekitar 100 meter berjalan, akhirnya sampai juga mereka berempat di tikungan yang dimaksud. Siska, Gama, Ruri, dan Fajar pun mengintip dari kejauhan. Di sana Pak Asmat terlihat berbincang dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik datang dengan mobilnya, diikuti oleh beberapa warga yang membawa sepeda motor ikut bersamanya. Wah, apakah Pak Hendrik juga? Tanya Fajar lemas. Gak nyangka ya, kalau bukan ke desa itu, kemana lagi kita akan pulang kak? Ucap Ruri yang masih digendong Fajar. Sesaat Siska terdiam, tak percaya dengan apa yang disaksikan oleh mata kepalanya sendiri. Pak Hendrik adalah orang yang paling tulus sejauh ini yang membantu mereka. Pak Hendrik juga yang menampung dan memberikan tempat tinggal pada mereka. Kalau bukan ke desa Pak Hendrik, kemana lagi mereka akan mengadu? Cok, Pak gebukin tuh, ucap Gama yang sedari tadi masih mengawasi pergerakan mereka. Mana? Lah iya, ayo tolong Gam, saut Fajar yang memperhatikan lebih detail. Ucapan Gama dan Fajar membuyarkan lamunan Siska. Terlihat di sana orang-orang Pak Asmat menyerang Pak Hendrik, namun dihalangi oleh warga-warga yang ikut bersama Pak Hendrik. Keadaan Pak Hendrik dan beberapa warga yang membantunya semakin terdesak. Beberapa kali Pak Hendrik menerima bogeman mentah dari Pak Asmat. Ayo bantuin sis, ajak Gama. Tanpa babi ibu, Siska dan Gama langsung turun membantu Pak Hendrik dan beberapa warga yang sudah terdesak. Gama dan Siska pun berlari ke arah orang-orang yang menyerang Pak Hendrik. Dan tanpa aba-aba, kaki Gama mendarat tepat di tubuh bagian belakang Pak Asmat. Seketika Pak Asmat jatuh terjungkal. Siska yang tak mau ketinggalan juga memberikan bogeman mentah pada rahang anak buah Pak Asmat. Tak lupa Siska mengeluarkan jurus andalannya, yaitu menendang ke arah selangkangan orang-orang itu. Pak Hendrik dan Gama yang menyaksikan kebrutalan Siska langsung bergedik nyeri, membayangkan lato-lato mereka yang ada di posisi itu. Orang-orang itu tumbang dan mengerang penuh penderitaan sambil memenggangi lato-latonya yang kena tendangan Siska. Fajar yang masih di belakang pun diam-diam berjalan dengan masih menggendong Ruri. Fajar berjalan menuju mobil Pak Hendrik dan langsung memasukkan Ruri ke dalam mobil. Selanjutnya, Fajar juga ikut turun membantu Gama dan Siska yang masih berkutat dengan anak buah Pak Asmat. Siska yang melihat Pak Asmat sudah bangkit langsung mengincar Pak Asmat. Tapi sayang, Siska masih dihalangi oleh anak buah Pak Asmat. Fajar yang melihat itu langsung ikut menghajar anak buah Pak Asmat. Sementara Pak Asmat terlihat mengeluarkan ponselnya seperti ingin menelepon seseorang. Jono, bawa semua warga ke dekat tikungan. Jalan utama kita diserang. Buk! Tendangan Siska mendarat di ponsel yang digunakan Pak Asmat untuk menghubungi anak buahnya. Tak luput juga kepala Pak Asmat terkena tendangan Siska. Seketika Pak Asmat oleng. Dengan cepat, Gama lalu memberikan bogeman mentahnya pada Pak Asmat. Pak Asmat tumbang ke aspal. Darah keluar dari mulutnya yang terkena tinju Gama. Saat hendak mengajar kembali, tiba-tiba sebuah golok hampir melayang ke arah tengkuk Gama.
Siska dengan cepat menerjang anak buah Pak Asmat yang ingin melukai Gama. Bruk, Siska terjatuh bersamaan dengan anak buah Pak Asmat yang diterjangnya. Pak Asmat terlihat merangkak menjauhi medan pertarungan antara anak buahnya dan warga Pak Hendrik. Mundur! Pak Asmat memberikan komando pada anak buahnya. Seketika pertarungan itu pun terhenti dengan mundurnya anak buah Pak Asmat. Siska, Gama, Fajar, cepat naik! Teriak Pak Hendrik yang sudah sedia di mobil. Semuanya mundur! Pak Hendrik teriak lagi kepada para warga yang ikut baku hantam bersama Gama, Siska, dan Fajar. Dari jauh terdengar suara kendaraan mendekat. Sepertinya anak buah Pak Asmat yang tadi dihubungi sudah semakin tiba. Cepat, cepat! Pak Hendrik berteriak lagi memanggil mereka semua. Mendengar panggilan Pak Hendrik, warga pun mundur dan menaiki kendaraan motor yang tadi mereka bawa. Sementara Gama, Siska, dan Fajar pun berlari memasuki mobil Pak Hendrik. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil bak berbuka diikuti puluhan kendaraan bermotor di belakangnya. Pak Asmat dan anak buahnya langsung menaiki motornya dan bergabung dengan iring-iringan motor di sana. Pak Hendrik langsung menginjak pedal gas dan melanjutkan mobil itu. Para warga yang ikut juga lebih dulu tancap gas di depan. Terasa tegang di dalam mobil itu. Tak banyak pembicaraan keluar dari dalam orang-orang. Gama yang duduk di bangku depan pun langsung membuka laci dashboard. Terlihat handphone Pak Hendrik di sana. Gama lalu mengambil handphone Pak Hendrik dan menghubungi seseorang. Pak Hendrik terus melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Tak peduli jalanan berlubang, Pak Hendrik tetap membabat semuanya. Bukan tanpa sebab. Pak Hendrik menambahkan kecepatan mobilnya karena terlihat orang-orang di belakang juga mengejar mereka. Sesaat Siska, Gama, Fajar, dan Ruri merasa bersalah pada Pak Hendrik, sebab mengira Pak Hendrik juga terlibat seperti Pak Asmat. Ternyata Pak Hendrik sudah dari tadi malam menunggu Siska dan yang lainnya di sana. Semenjak mengantarkan Siska, Gama, dan Fajar ke kampung itu, Pak Hendrik selalu diselimuti rasa khawatir, mengingat mereka hanya bertiga memasuki kampung itu di siang bolong pula. Malamnya Pak Hendrik pun mengajak beberapa warga untuk menjemput Siska dan yang lainnya. Warga pun mengiyakan ajakan Pak Hendrik dan mereka pun berangkat malam itu juga. Lama Pak Hendrik menunggu di tepian jalan, berharap Siska dan yang lainnya datang. Tetapi tunggu punya tunggu. Siska, Gama, Fajar, serta Ruri tak kunjung datang. Sampai terbesit niat Pak Hendrik untuk memasuki saja kampung itu dan mencari Siska sendiri. Tetapi para warga yang ikut melarang Pak Hendrik. Bukan tanpa sebab, tetapi masuk ke dalam sana sangatlah beresiko. Warga berulang kali meyakinkan Pak Hendrik bahwa Siska dan yang lainnya akan kembali. Sampai akhirnya Pak Hendrik pun memilih menunggu di tepian jalan hingga pagi. Saat pagi harinya, para warga yang ikut dengan Pak Hendrik mulai khawatir. Karena bisa saja ada warga kampung itu ada yang lewat di jalan itu. Tetapi Pak Hendrik bersikeras bahwa Siska dan yang lainnya akan kembali. Sampai menjelang siang, kekhawatiran warga desa Pak Hendrik terbukti. Salah satu warga kampung itu melihat mereka di tepian jalan itu dan melaporkan pada Pak Asmat. Mendapat laporan itu, Pak Asmat yang akhirnya menjadi satu-satunya orang berpengaruh di kampung itu pun tak segan membuka topengnya di hadapan Pak Hendrik sahabatnya. Pak Asmat lalu mendatangi Pak Hendrik, bermaksud menangkap Pak Hendrik untuk dijadikan tawanan, agar bisa memancing Siska. Tetapi Pak Asmat tak menyangka bahwa warga yang bersama Pak Hendrik bisa membela diri. Di saat itulah, Siska dan yang lainnya tiba-tiba datang membantu Pak Hendrik. Kembali lagi ke Pak Hendrik dan Siska yang masih kejar-kejaran dengan orang-orang yang dipimpin Pak Asmat. Dari belakangan, orang-orang itu bersorak-sorai sambil kegirangan karena mengejar mobil yang dikendarai oleh Pak Hendrik.
Senjata tajam sudah siap di tangan mereka masing-masing. Sepertinya mereka akan kembali menyerang desa Pak Hendrik. Pak Hendrik dan yang lainnya begitu cemas. Takut kalau orang-orang itu benar-benar akan menyerang kampung mereka siang ini. Bukan keselamatan diri yang dipikirkan, melainkan keselamatan orang-orang yang ada di desa itu. Setelah beberapa puluh menit kemudian, sampailah mobil Pak Hendrik memasuki jalanan menuju ke desanya. Orang-orang itu masih mengejar ke belakang. Pak Hendrik pasrah bila harus terulang kembali pertarungan antara warga desa dan warga kampung itu. Maka terjadilah. Kalau memang ini yang mereka inginkan, maka Pak Hendrik akan mengabulkannya. Terutama ketika mengingat pengkhianatan Pak Asmat, Pak Hendrik semakin geram dibuatnya. Pak Hendrik lah yang membantu menampung warga pindahan kampung itu ke desanya. Teringat dulu saat Pak Asmat memohon-mohon agar bisa tinggal di desanya. Tetapi ternyata itu semua hanya sandiwara Pak Asmat. Agar lebih mudah untuk menculik gadis-gadis di desa Pak Hendrik, Pak Asmat pun meminta tinggal di desa itu dengan berlagak sebagai korban. Kini, mobil yang dikendarai oleh Pak Hendrik sudah hampir tiba di gapura desa Kenangsari. Namun ada pemandangan yang tak biasa di sana. Terlihat 10 mobil polisi berjenis pick-up berjejer rapi di gapura desa itu. Lengkap dengan polisi dan brimob yang berjaga-jaga di sana dengan pakaian dan persenjataan yang lengkap. Pak Asmat yang menyaksikan bahwa desa itu dijaga oleh pihak yang berwenang, kini memilih putar balik. Pak Asmat segera memerintahkan semua bawahannya agar putar balik, kembali ke kampung sebelum para polisi itu menyadari mereka mengejar Pak Hendrik. Mereka pun mengurungkan niat dan tak jadi menyerang desa Pak Hendrik. Pak Hendrik merasa heran dengan pengawalan petugas kepolisian yang berjaga di desanya. Para petugas kepolisian itu terlihat mengarahkan mobil Pak Hendrik dan motor para warga yang ikut bersama Pak Hendrik tadi memasuki desa. "Kok ada mobil petugas kepolisian, Pak?" tanya Siska keheranan. "Yo, Bapak juga nggak tahu, Siska. Kok bisa petugas kepolisian menjaga desa kita?" balas Pak Hendrik. Akhirnya mereka pun tiba dengan selamat di desa. Pak Hendrik terlihat menggelap peluh di keningnya karena ketegangan yang mereka lalui tadi. Ketika sampai di desa, terlihat mobil Alphard berwarna putih terparkir di antara mobil-mobil polisi lainnya. Ketika Pak Hendrik dan yang lainnya turun dari mobil, terlihat pula pintu mobil Alphard putih itu terbuka. Di dalamnya keluar orang yang mereka kenal, yaitu Pak Ijol. "Pak Ijol, jadi Bapak yang memanggil polisi untuk menjaga desa kami?" tanya Pak Hendrik sambil menyalami tangan Pak Ijol. "Untung saya datang kemari tepat waktu. Ini semua juga karena tadi saya dapat kiriman pesan oleh Gama yang melalui handphone Bapak," ucap Pak Ijol. Ternyata tadi Gama lah yang menghubungi Pak Ijol. Karena saking panik dan tegangnya suasana saat itu, semua orang tidak menyadari saat Gama meminta bantuan dari Pak Ijol dari ponsel Pak Hendrik. Semua mata mereka mengarahkan ke Gama. Gama yang dilihati oleh Siska, Fajar, Ruri, dan Pak Hendrik pun langsung tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Ternyata kamu ya, Nak Gama. Waduh, Bapak saking paniknya nggak kepikiran. Alhamdulillah berkat kamu, desa kita jadi selamat," ucap Pak Hendrik sambil menepuk-nepuk bahu Gama. "Ya sama Pak, saya juga panik. Makanya saya kirimin pesan pada Pak Ijol. Itu juga saya juga panik ketika Pak Ijol nggak bisa dihubungi. Lalu akhirnya saya kirim pesan teks aja. Sisanya saya serahkan sama Allah, Pak," ujar Gama menjelaskan. "Kamu hebat, Gam," puji Siska yang sukses membuat Gama merah pipinya. Sementara Ruri dan Fajar tersenyum saat melihat tingkah Gama dan Siska. Siang itu, setelah selesai berbincang-bincang dengan Pak Hendrik, Pak Ijol,
Gama, Siska, dan Fajar serta Ruri memilih kembali ke rumah masing-masing. Selain perlu untuk membersihkan diri, juga mereka perlu istirahat setelah semua yang mereka lalui di kampung itu. Sepeninggal Siska, Gama, Fajar, dan Ruri, Pak Hendrik dan Pak Ijul berbincang mengenai masalah ini. Pak Hendrik menjabarkan bahwa ketika malam ritual persembahan itu dimulai, mereka akan ke sana untuk memberantas para penyembah jin itu. Namun ada sedikit ketidaksetujuan dari Pak Ijul. Pak Ijul lebih suka masalah ini diselesaikan saja dengan hukum yang berlaku. Pak Hendrik mengatakan bahwa sebelumnya pihak kepolisian tidak menanggapi pengaduan dari korban-korban di kampung itu. Itu sebabnya mereka mengambil tindakan ini. Karena ada beberapa pihak orang dari kepolisian yang mungkin sudah disuap oleh Kadis Kadir. Lama Pak Hendrik berpikir. Akhirnya timbul kesepakatan antara mereka berdua. Pak Hendrik boleh menyerang desa itu untuk menghentikan ritual itu. Namun dengan catatan, jangan sampai ada korban nyawa yang berjatuhan lagi. Agar nanti polisi dapat akan meringkus semua penghuni kampung yang terlibat. Pak Ijo juga bersedia menyiapkan pengacara jika nanti terjadi tuntutan ke depannya. Pagi ini, semua tampak normal di desa ini. Siska pun berbelanja ke pasar yang ada di kota. Semenjak para warga desa banyak yang mengungsi ke kota, warung-warung di desa sudah banyak yang tutup. Itu karenanya Siska mau tak mau harus ke kota yang tak begitu jauh dari desa Kenangsari. Apalagi Ruri yang masih belum sepenuhnya pulih. Jadi Siska memilih untuk sekalian masak untuk Ruri. Kalau Gama jangan ditanya, sudah pasti molor di rumah. Tahu sendiri kalau Gama susah banget kalau dibangunin. Setelah selesai memilih kebutuhan sehari-hari, Siska pun kembali melajukan motor hadiah dari Pak Ijul itu menuju ke desa. Tak ada yang aneh pagi itu. Sesampainya Siska tiba di depan rumah kontrakan. Dek, jantung Siska berdetak tak karuan ketika melihat rumah kontrakannya dipenuhi beberapa warga yang berkerumunan. Dek, jantung Siska semakin berdebar tak menentu saat memasuki pintu rumah Ruri, lebih tepatnya. Di dalam terlihat Ruri mengamuk-ngamuk melemparkan semua yang ada di dekatnya. Terlihat pula Fajar dan Gama yang kewalahan menahan tubuh Ruri. Ibu, aku ingin ikut ibu. Terdengar teriakan Ruri membuat kegaduhan pagi itu. Rih, kamu kenapa Rih? Istighfar Rih. Ucap Siska yang begitu tiba langsung memeluk Ruri. Tatapan mata Ruri terlihat kosong. Ruri memberontak seperti orang yang terkena gangguan jiwa. Siska merasa heran. Apa yang terjadi pada Ruri? Padahal sejak tadi malam dia baik-baik saja. Jar, kenapa Ruri? Kok bisa dia jadi seperti ini? Tanya Siska pada Fajar yang tentulah jadi sasaran utama segala pertanyaan Siska bila terjadi sesuatu pada Ruri. Tadi malam Ruri ngigau sis, nyebut ibu gitu. Aku kira cuma ngigau biasa, mungkin karena kangen ibu. Tapi pas baru bangun tadi pagi, langsung begini sis. Aku juga gak tahu. Jawab Fajar sambil mendekap tubuh Ruri agar tak terus-menerus memberontak. Puncaknya setelah kamu pergi ke pasar, Ruri mulai memberontak-berontak gak jelas seperti ini sis. Ucap Fajar lagi. Siska pun meminta tolong pada Gama agar diambilkan air putih. Sebelumnya aku juga udah kasih air yang udah aku bacain sis, tapi tetap aja gak ngaruh. Ujar Fajar lagi. Ini sis. Tak lama kemudian Gama datang dengan membawakan segelas air. Siska lalu membacakan ayat-ayat suci pada air itu. Setelah itu, air itu pun disiramkan pada ubun-ubun Ruri. Ah, sakit. Ruri berteriak. Lalu tak lama setelahnya, Ruri pingsan.
Fajar sangat panik. Namun Siska meyakinkan Fajar bahwa Ruri akan baik-baik saja. Tak lama kemudian Ruri tersadar dan bersikap seperti biasa. Kok aku bisa basah gini, Kak? Gak apa-apa. Udah, kamu istirahat aja dulu ya. Kakak mau masak, sahut Siska. Ruri pun patuh dan memilih untuk istirahat. Beberapa warga yang tadinya berkerumun pun sudah bubar. Jar, hari ini jangan kemana-mana dulu. Jaga Ruri di rumah, perintah Siska. Fajar pun mengiyakan. Siska lalu kembali ke rumah dan melaksanakan aktivitas memasaknya. Sementara Gamat terlihat membantu Siska mengemas rumah. Ada yang mencoba mencuri sukma Ruri, Siska, bisik Badira di tengah-tengah aktivitas memasak Siska. Siska terhenyak terdiam sesaat saat mendengar perkataan Badira. Dia tak berani jika kau ada di dekat Ruri. Tapi jika kau jauh dari Ruri, disitulah dia akan mengganggu Ruri, ucap Badira lagi. Oh Tuhan, sehari pun aku dibiarkan tenang, batin Siska berujar. Pasalnya baru satu malam mereka melalui, sudah ada lagi gangguan-gangguan yang dikirim Barja. Sis, panggil Gama ketika melihat Siska melamun. Iya Gam, ada apa? Saut Siska yang buyar lamunannya. Udah siap masak? Aku lapar, ucap Gama sambil memegangi perutnya. Bentar lagi Gam, tinggal goreng ikan ini, ujar Siska. Gama yang memelas pun langsung duduk di lantai dapur sambil menunggu Siska selesai masak. Tak berapa lama kemudian, Siska sudah selesai masak. Ikan goreng, sambal terasi, dan rebusan daun singkong menjadi menu masakan Siska hari ini. Siska pun dengan telaten menyajikan makanan itu pada Gama. Setelah selesai, Siska lalu menyusun sebagiannya lagi ke dalam rantang makanan. Gam, kamu makan duluan ya. Aku mau antar ini ke Ruri. Kasian, pasti dari tadi mereka berdua kelaparan, ucap Siska. Disambut oleh anggukan Gama yang tampak lahap menikmati masakan Siska. Siska pun berlalu, meninggalkan Gama yang tengah asyik sendiri menikmati makanannya. Suara Ruri yang cekikikan terdengar di telinga Siska. Siska pun semakin mempercepat langkahnya untuk langsung ke Ruri. Dengan buru-buru, Siska langsung memasuki rumah Ruri. Dan terlihat Ruri sedang asyik tertidur di ruang tamu, sedangkan Fajar sedang berkutat di dapur, mungkin sedang mencoba mengolah sesuatu. Siska terpaku sejenak, mencerna apa yang tadi mampir ke telinganya. Apa mungkin Ruri mengigau? Ucap Siska dalam hati. Tak ingin memikirkan hal itu, Siska pun memanggil Fajar dan meletakkan rantang makanan itu di dekat Ruri. Tak lama Fajar pun datang dari dapur sambil membawa telur dadar yang menjadi menu makan siang mereka. Jar, ini lauk dan nasi buat kamu dan Ruri. Ya udah, aku mau balik dulu, mau temani Gama makan, ucap Siska. Iya, makasih Mbak, jawab Fajar. Apa tadi, Mbak? Tanya Siska sambil membalikan kembali badannya ke arah Fajar. Iya. Aku manggil Mbak, kan kamu kakaknya Ruri, istriku. Sudah saatnya aku pelan-pelan manggil Mbak ke kamu, Mbak, jawab Fajar. Oh, oke, jawab Siska sambil menunjukkan ekspresi agak sedikit malu, namun dengan senyum yang ditahan. Malam harinya, Pak Hendrik mengumpulkan semua para warga untuk kembali bermusyawarah mengenai misi mereka untuk menghentikan ritual penyembahan jin di kampung itu. Siska, Gama, Ruri, dan juga Fajar pun ikut serta dalam permusyawarahan yang diadakan di balai desa. Assalamualaikum para warga sekalian. Kita di sini akan membahas tentang misi kita untuk meringkus orang-orang kampung itu. Kalau dihitung-hitung, 5 hari lagi mereka akan kembali melaksanakan ritual, di mana yang kita ketahui akan ada korban persembahannya. Mari
kita dengan pendapatnya Nak Siska tentang apa yang harus kita lakukan tentang rencana ini. Ucap Pak Hendrik mempersilahkan Siska untuk berbicara pada warga desa. Assalamualaikum semuanya. Saya langsung saja. Pertama-tama, Pak Asmat terlibat. Seketika semua orang terkejut tak menyangka sosok Pak Asmat yang mereka kenal juga berperan besar di dalam pemujaan itu. Pak Hendrik lalu mencoba menenangkan warga yang tampaknya berbicara satu sama lain. Setelah warga diam, Siska pun kembali melanjutkan bicaranya.